Little Miss Wish, nona kecil bijaksana. Roger Hart. Little Miss Wish adalah anak yang bijaksana seperti burung hantu. Mungkin 2 ekor burung hantu. Karena begitu bijaksana dan berakal sehat, Little Miss Wish menyikat giginya setiap hari, merapikan tempat tidurnya setiap hari, membersihkan rumahnya setiap hari, dan melakukan banyak hal bijaksana dan berakal sehat lainnya. Jika kau bijaksana dan secermat nona bijaksana, kau pasti tahu hal-hal lain apa saja yang telah ia lakukan. Little Miss Wish senang berjalan-jalan setiap hari. Sebuah jalan kaki yang tidak terlalu panjang juga, tidak terlalu pendek. Sebuah perjalanan yang bijaksana dan masuk akal, atau masuk akal dan bijaksana jika kau lebih suka. Saat berjalan-jalan, dia sering bertemu orang lain, orang-orang yang tidak begitu bijaksana, dan terkadang orang-orang yang jelas tidak bijaksana. Senin lalu dia bertemu dengan nona kecil nakal. "Ayo lompat ke genangan air," teriak nona kecil nakal dengan kilatan nakal di matanya. Namun Little Miss Wish karena kebijaksanaannya menolak. Dia tidak ingin kakinya basah. Pada hari Selasa, dia bertemu dengan nona kecil serakah yang membawa kue besar berisi krim dan dilapisi dengan lapisan gula muda. "Apakah kamu mau ini?" tanya nona kecil serakah. "Tidak," Little Miss Wish menolak. Dia tidak ingin sakit perut. Pada hari Rabu, Little Miss Wish menolak untuk masuk ke dalam mobil Tuan Sibuk. Dia tidak ingin mengalami kecelakaan. Pada hari Kamis, dia menolak untuk masuk ke rumah Messi. "Jika aku masuk ke rumahnya, aku akan kotor," katanya dalam hati. Tapi dia tidak mengatakan apapun kepada Tuan Messi. Dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Pada hari Jumat, dia menolak bermain tenis dengan Tuan Konyol. Tidak ada yang konyol tentang itu, kan? Menjelang hari Sabtu, Little Miss Wish merasa tidak bahagia. "Jika aku terus mengatakan tidak sepanjang waktu, aku akan membuat semua orang kecewa dan aku tidak punya teman lagi," katanya pada diri sendiri. Dia berpikir panjang dan mendalam tentang masalah itu, dan karena dia adalah orang yang bijaksana dan masuk akal, dia menemukan sebuah jawaban. "Mulai sekarang, aku akan mengatakan ya untuk semuanya." Pada hari Minggu saat ia sedang berjalan-jalan dengan bijaksana dan masuk akal, atau berjalan-jalan dengan masuk akal dan bijaksana, jika kau lebih suka, Little Miss Wish bertemu dengan Tuan Nakal. Dia membawa bungkusan. "Terimalah hadiah kecil ini," katanya padanya. Mulai nona Wish kecil. Namun kemudian dia teringat akan keputusannya. "Ya, terima kasih," serunya. Dia mengambil bungkusan itu, lalu Tuan Nakal pun pergi dengan riang gembira menyeringai Nakal. Little Miss Wish membuka paket itu. "Hachi!" Lalu dia bersin lagi, dan dia bersin, dan bersin, dan bersin sepanjang hari. Dia menggunakan 199 sapu tangan, hadiah dari Tuan Nakal dan bubuk bersin. Hari ini hari Senin, dan Little Miss Wish sudah berhenti bersin. Sedang berjalan-jalan dengan bijaksana dan masuk akal. Jika kau lebih suka dan dia bertemu dengan Tuan Omong Kosong, "Apakah kau ingin naik pesawatku?" tanyanya. Nona Wish kecil mulai berkata, namun kemudian dia berubah pikiran dan berseru, "Oh iya, tentu saja. Menurutmu dia bertindak sangat tidak bijaksana, bukan? Menurutmu seharusnya dia sudah belajar dari kesalahan, bukan? Ya, kali ini dia aman karena pesawat milik Tuan Omong Kosong tidak memiliki sayap apapun, atau mesin, atau bahkan roda. Ini hanya keset. Pernahkah kau mendengar omong kosong seperti itu?"